ini buku bikin lo mau, shit man, I need to find a boyfriend, or I need to find like a lifelong partner. Karena ending spoiler banget, the end of this book, mereka tuh mati bareng. They both committed suicide. Balik lagi ke Malas Baca. Oke, di sini udah ada Yana Dewi Kirana. Yana ini sama gue, kita sebenarnya hubungannya gimana ya? Dulu gue adalah murid lo. Dulu mahasiswi, bukan murid. Beda. Oh, masih beda. Kalau murid itu buat anak SD, anak SMP, gue mahasiswi. Bener. Gue seperti kalian semua tahu, gue adalah host di Malas Baca. Biasa sama Rojak, cuman Rojak pada sedikit lagi nggak ada. Hari ini ada Yana. Nah, Yana, lo kalau jelasin dulu sendiri, lo siapa sih, Yan? Aduh, gue siapa ya? Gue sebenarnya bukan siapa-siapa. Yang jelas, kita tahu bahwa lo pembaca gitu. Tapi kan lo siapa sih sebenarnya kalau lagi sendiri-sendiri? Kalau gue lagi sendiri-sendiri, gue bisa dikatakan, apa ya, fotografer? Boleh? Oke. Boleh, fotografer. Film fotografer, actually. Gue sekarang udah moving away dari hal-hal yang digital. Waduh. Tapi tetap keras. Penganut. Karena gue betul. Karena gue hal-hal fotografi yang digital, kalau misalnya mau ngomongin tentang edit dan itu, gue pusing banget. Jadi gue mendingan ya udah go back to the old times. Gue itu pembaca, gue dari kecil karena orangnya sangat pemalu, my books were my friends, they were my comfort. Dan even orang bonyok gue sih, kalau misal orang tua gue tuh kalau misalnya setiap kali gue ulang tahun, mereka pasti beliin gue buku, maupun itu komik atau buku yang adults, mereka pasti beliin gue buku. Oke. Setelah gue selesai baca buku ini, gue kayak, anjir, gue kok jadi gak mau single ya? Anjir. Terus abis itu gue langsung, terus gue cari laki di mana nih? Gue baru putus, terus gue pikir, yaudah deh, gue buka Tinder. Dapet gak? Gampang banget. Gak mungkin. Lo tertuhai aja, lo kebanyakan swipe left gitu terus sekarang lo. Atau mungkin lo mesti pakai agak rendah dikit, oke Cupid gitu. Mungkin. Kalau kurang rendah lagi lo Bigo gitu kan, mungkin bisa lebih. Emang gitu. Ini buku bikin lo mau, shit man, I need to find a boyfriend, or I need to find like a lifelong partner. Karena ending spoiler banget, the end of this book, mereka tuh mati bareng. They both committed suicide. Nah, kalau kita ngomong ini konteksnya Andre Gorz ini tahun berapa? Konteks setting kita. Konteksnya tahun 47. Oh, 47 pasca Perang Dunia Kedua dong kalau gitu ya. Setelah Perang Dunia. Terus gimana sih katanya? Jadi si cowok cewek ini ketemu di mana? Terus mereka bisa menjalin hubungan kayak apa? Yang gue jujur gue nggak tahu, gue tuh belum pernah baca buku-bukunya Andre Gorz yang lain, and I didn't actually did too much of background research tentang Andre Gorz. Tapi dari buku ini yang gue pahamin itu adalah Andre Gorz itu as a person he's quite poor, tapi orang tuanya is well off. Orang tuanya lumayan kaya ya. Karena ibunya tuh pengen anaknya tuh balik tinggal sama mereka in his hometown because he'll be better taken care of. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena I want to be with this woman, with Dorian, his soon to be wife. Jadi dia itu
Seniornya tuh Sartre. Sartre kan ditolak kawin. Iya. Yoi. Dia lama kagak mau ceweknya. Ceweknya feminis, garis keras. Gak mau kawin, apaan tuh kawin gitu. Patriarkis gitu kan. Nah, makanya gue kayak, gue sih merasa nih Andre Gors, dia saking deketnya sama Sartre, why didn't he gak percaya dengan marriage? I don't know why he didn't believe in marriage. Yang gue lihat dari buku ini tuh, yang gue pahamin dari si Andre Gors ini, gue nggak tahu ya, mungkin gue tebak aja, I think he's a Virgo. Harus banget Virgo. Kayak dia ke Virgo karena he knows. Boleh dibuktiin. Karena dia gue baca ini, his wife, she's always right. Oh, oke. Yeah, she's always right. Dan dia tuh ya kayak semua Virgo tuh nggak mau. We don't want to say kita tuh nggak mau dengerin I told you so. We'd rather say I told you so. Dan kita nggak mau to be proven that we're wrong, even though kita tahu kalau misal partner kita tuh emang benar. Tapi in the end baru dia tuh ngalah sama Dorian. Anyways, jadi awal-awal buku ini adalah mereka itu ketemu di kota mana ya, gue jadi lupa deh. I don't think it's in Austria. Shoot, gue lupa mereka ketemu di mana. Pokoknya di Eropa somewhere gitu. Iya, di Eropa. Pokoknya di Eropa somewhere lah. He's Austrian Jew, si Andre Gors. Aduh, gila pas perang dunia kedua si Jew lagi. Nah, iya, he's Austrian Jew. Dorin, she's English. Oke. Terus mereka ketemu, and then she's very pretty, terus dan banyak yang ada beberapa orang bilang sama Dorin, lo ngapain sama si Andre? He's an Austrian Jew, you shouldn't be mixed up with that kind of people. Tapi he came up to her one day and bilang, hey, let's go for a dance. And then she replied back in French and said, okay, let's go. And then they got to know each other. Jadi lama-lama they got together, and then udah pada saatnya dia itu udah nggak bisa di kota yang they both live, karena ya bayanglah kayak I think he was on some sort of visa or something, so visanya run out, so dia harus balik to his hometown. Udah balik to his hometown, and he promised her that we'll see each other again. Pokoknya we have to, karena we've already spent gue nggak tahu ya mereka tuh spend berapa lama mereka pacaran sebelum mereka nikah. Tapi in the end si Dorin bilang, ya kalau misalnya lo mau sama gue, lo nikahin gue. Nah, Andre bilang, gue bookmark sih. Gue bookmark, sorry. Gue bookmark. Nggak tahu. Oke. Terus, nah, pokoknya principally speaking, obviously si Andre Gors itu have ideological objection on marriage. Opini dia regarding marriage, it's a bourgeois institution. I thought it was a legal formality. Emang benar ya kan, legal formality. On which socially tamed a relationship that precisely because it was based on love, bound to people through what was the least social thing about them. The legal tie had a tendency and even the express mission to take on a life of its own, independent of the experience and feelings of the couple involved. Terus dia juga bilang, Andre Gors bilang, who's to say that in 10 or 20 years' time, our lifelong pact will correspond with what we want in terms of who we have become. Pada ini, apa yang dia ngomong, in a way resonated dengan a lot of relationship yang gue tahu, bukan di generasi gue ya, generasi yang lebih tua dari gue. Ya bisa bilang, let's say
take for an easy example, like orang tua gue, right? I see ceritanya mereka tuh, atau tante atau om gue deh, cerita mereka tuh semacam kayak gini ya. Dulu when we're about to get married, everything is so exciting, everything is so fresh, it's so fun, and then sekarang ya mereka tuh kayak teman gue aja. I have salah satu yang mereka, hampir semua yang gue kenal, mereka tuh semua ngomong kayak gini. Mau ngomong apa lagi sih sama suami gue? Kita udah ngalamin semuanya. There's nothing else that we can talk about. I thought that was one of the sesuatu yang sangat anjir. Kok depressing sih ngomongnya kayak gitu? You know, about someone you've been married to for tens of years. Gue kayak, kok ya kalau kayak gitu ya ngapain gue nikah ya? Ngapain lu suruh-suruh gue nikah ya? Gue gak mau juga sih di posisi kayak gitu. Gue kan mikirnya kayak gitu. But her reply, if you join with someone for life, ini dari si Dorian ya. If you join with someone for life in marriage, you share your lives together and you refrain from doing what might divide or damage your marriage. Building your life together as a couple is your common project and you never finish reinforcing it, adapting it, reshaping it to fit changing situations. We will be what we do together. Itu sesuatu yang gue kayak pas baca itu, I was like, langsung highlight. Itu pendewasaan banget sih. Iya. Kan? Oke. Lanjut. Oke. Itu kayak itu membantai sempat. Terus. Itu dari dia ngomong kayak gitu, it literally foreshadowed their relationship and how how si Andre Gors evolve around her. Yeah. Oke. Gue banyak komentar. Tapi tar dulu deh. gue akan mulai dengan nanya lagi ke lo yang udah baca buku itu gitu. Karena statement tadi dari Dorian itu sebenarnya statement yang diomongin sama banyak generasi yang tua-tua juga, khususnya dari perempuan ya. Jadi Malas Baca itu kemarin dapat kritik besar ketika kita ngomong soal antropologi dari cewek-cewek yang ikutan di situ, katanya kita kurang mewakili perempuan karena pembicara banyakan cowok gitu. Anyway, buku ini kan buku ditulis sama cowok tapi yang baca lo gitu sebagai perempuan. Gue pengen nanya dulu nih di buku itu dan dari pembacaan lo sendiri gitu, evolvingnya tuh gimana? Soalnya kalau kita pakai polanya kan ya oke, mereka nikah. Terus habis itu bisa punya anak, bisa enggak. Punya anak nggak? Nggak punya anak. Oke, mereka nggak punya anak. Kalau nggak punya anak berarti kan ada bosen apa segala. Selingkuh nggak? Nggak ada. Nggak ada selingkuh sama sekali? Nggak ada. Dua-duanya nggak selingkuh? Dua-duanya nggak selingkuh. Wow, oke. Konfliknya apa aja kalau gitu? Oke. Konfliknya pertama, Andre Gors itu sebagai filsuf, he's very stubborn dengan cara pemikirannya dia, and terlalu too strict on theory that he didn't even enjoy living. Jadi everything evolved around his work sampai dia tuh kelupaan how to live. That was the issue, and it became a conflict in their marriage karena di salah satu bukunya si Andre Gors yang namanya it was called The Traitor. Ya, kalau nggak salah namanya The Traitor deh. He wrote about istrinya. Dan di letter to D itu
dia tuh nulis kalau misalnya how disappointed he was at how he pictured Dorian pada saat itu, how he misinterpreted her, ya kan? And tapi she stuck with him not because dia itu binded by a legal paper that you call marriage. No, because she knew that Andre Gors to be who he is now, or was, sorry, karena kan ya orangnya udah meninggal, he needed her. She was, jadi setiap kali dia tuh mau nulis and he stuck with a theory, he cannot put it down on paper, dia tuh selalu ada, he always had Dorian, because she was a human, she was the life that gave life to his paper, tapi obviously lewat kata-katanya si Andre Gors. Kalau misalnya, menurut gue, kalau misalnya nggak ada di, Andre Gors wouldn't be like he is. Well, his writing tuh nggak akan sehebat what other people would think. Itu konflik. Juga ada satu konflik. I think he was really apa ya? Dia kan ada tahap, sebenarnya mereka berdua itu tuh ada tahap di mana gue ada kerja, I don't have any job, stable job, I had a job, and then I have no jobs. Because Andre Gors is so stubborn, dia itu, he would only take jobs yang menurut dia, mungkin karena kesombongan dia ya, sebagai filsuf, maybe he was a bit arrogant, ya kan? Gue tuh orangnya sangat intelek, gue tuh nggak akan, I only want to do a certain job that would challenge me. Gue cuma mau ngerjakan kerjaan ABCD aja. Cuman itu aja. That's the only thing that will give me life. Tapi kalau misalnya Dorian, she wasn't like that. She can do whatever job she wants to do. And dia tuh pernah jadi guru, pernah jadi model, dia pernah kerja sebagai secretary, a personal assistant, bukan secretary, personal assistant, but she put so much fun and life into that. And si suaminya tuh, Andre was actually, he's always admired that energy from her. Kok dia tuh nggak bisa kayak gitu. Gue kalau misalnya nggak punya kerja, atau kerjaannya gue does not satisfy me, he becomes depressed. Jadi dia ada stage di mana dia tuh depresi, dia tuh nggak ngomong sama D for 3 days. Ignored D for 3 days, padahal mereka di satu rumah. Then they were married. Oke, ngomong apa-apa nggak, he completely ignored her, completely took her out of his world. Tapi itu emang hal sesuatu yang si Dorian mikir, ya lo perlu itu, ya udah, I'll adapt to your condition. Tapi gue sebagai your life partner, I'll give you some space, tapi you cannot ignore me. Jadi dengan konflik, walaupun si Andre itu mengalami konfliknya itu, udah pada saatnya si Dorian tahu, gue harus masuk, gue harus bantuin lo. I need to help you so you get out of this rut. Itu salah satu konflik. And obviously the most obvious conflict, I'm not sure kalau misalnya bisa dibilang konflik atau enggak ya, tapi kan waktu dia jatuh sakit sih istrinya. I don't think that's a conflict, tapi ya bencana sih, I guess. Di buku itu dia nggak dijelasin soal dia mau bunuh diri. Maksudnya kan di kenyataan emang dia mati benar sama istrinya kan. Cuman kan di buku itu endingnya gimana? Endingnya dia itu bilang, aduh, gue nangis gue baca ini. Anjir, bahaya nih. Coba. Jujur, ini kedua kalinya gue baca ya. Jadi even last night pas gue baca, gue baca ini, terus gue mewek, terus gue bilang, gue mau mandi. Terus gue mandi,
gue nangis lagi. Wah, bahaya nih buku nih. Bahaya nih buku. Anjir. Aduh. Mana ya? Jadi dia tuh bilang, dia bilang gini, gue baca sedikit nggak apa-apa ya. At night, sometimes I see the figure of a man on an empty road in a deserted landscape, walking behind a hearse. I am that man. It's you. The hearse is taking away. I don't want to be there for your cremation. I don't want to be given an urn with your ashes in it. I hear the voice of Kathleen Ferrier singing, "The world is empty. I don't want to go on living." And I wake up. I check your breathing. My hand brushes over you. Neither of us wants to outlive the other. We've often said to ourselves that if, by some miracle, we were to have a second life, we'd like to spend it together. That's the end of the book. Oke. Gue jadi ingat sama film Bicentennial Man. Nonton nggak lo? Nonton. Endingnya kan sama kan. Endingnya si Robin Williams, si tokoh robotnya itu jadi manusia dan dia memilih untuk menua dan dia mau mati sama istrinya sama-sama. Nah, kalau gue rasa kita deket nih kalau kita mau ngomongin soal eksistensialisme dan konsep mati sama-sama itu gitu. Konsep mati sama-sama, tapi nggak suicidal sebenarnya. Beda sama suicidal kayak siapa namanya? Ada penulis Jepang tuh yang sangat suicidal tuh. Dia ngajak istrinya, dia tiga kali kawin gitu ya. Setiap istrinya tuh dia ajak mati. Cuman nggak pernah berhasil. Istri terakhir yang berhasil mati sama dia. Gitu. Malah ada istri yang mati, istrinya mati, dia enggak gitu kayak. Gitu. Dia hidup terus kawin lagi gitu. Anjir, kacau banget. Nah, tapi itu dia suicidal memang. Dia suicidal dan dia gila. Gue lupa namanya siapa. Ada novelis Jepang gitu. Gokil sih. Nah, kalau Bicentennial kan enggak tuh. Dia emang sengaja euthanasia juga sama istrinya gitu. Tapi kalau dari gue dengerin tadi, kayak semua konfliknya itu beda ya jalurnya gitu ya. Dengan pernikahan yang lain gitu ya. Dia berusaha, ini mirip sama pernikahan, sama drama yang dimainin sama Teater Koma. Yang main Nano Rentiano sama Rata Rentiano tuh suami istri tuh yang main berdua, udah tua-tua juga. Yang bikin Mas Nano juga, bikinnya berdua sama istrinya juga. Tapi yang main cuma berdua tuh, sampai habis tentang bagaimana mereka membina rumah tangga dan bagaimana pusingnya, hidup sama satu sama lain gitu. Jadi kayak bener-bener kayak kencang banget sih gitu. kayak hidup sama lo tuh susah banget sebenarnya gitu. Tapi toh gue hidup sama lo gitu. Kayak wow, oke. Tapi, I mean, relatively speaking, kalau misalnya lo mikir secara logik ya, lo tinggal sama another person for so long, itu pasti ya akan nyebelin juga. Iya. Gue punya roommate, waktu itu gue roommate-nya, kita satu rumah berempat. Asli, itu tiga-tiganya tuh bikin ngeselin gue, pengen gue tabok tuh semua. Tapi sayang kan gue nyebelin, tapi sayang. gue tuh herannya kalau kita lihat pola-pola yang dibikin sama karya-karya sastra tentang percintaan ya. Mungkin yang cukup menarik buat gue tuh Gabriel Garcia Marquez yang Love in the Times of Corona lagi anjing. Love in the Times of Cholera. Kebalik-balik. Gue suka buku ya. Mungkin lo harus nulis buku Love in the Times of Corona. Lo udah baca belum tuh buku itu? Belum. Itu buku favoritnya Ted Mosby di How I Met Your Mother gitu. Pantas. That's why I've heard it. Oke. Iya. Jadi ceritanya tuh ada Florentina Arezzo, seorang remaja tanggung yang bisa main biola. Naksir sama Fermina Daza, seorang cewek cakep anak pengusaha gitu. Naksir, terus surat-suratan, terus disuka main biola di bawah jendelanya gitu lah ya. Gitu. Kayak buat gede-gedein supaya bisa ketemu. Di gereja, di belakangnya dia berdiri terus ngasih surat gitu. Pokoknya sangat berharap bahwa dia akan dapetin si Fermina itu. Cuma dia anak janda miskin kan. Sementara Fermina orang kaya, orang tuanya. Akhirnya Fermina tuh dijodohin sama dokter. Gitu. Jadian sama dokter, kawin tuh sama dokter itu. Gitu.
Pas Firmina kawin, si Valentina bener-bener stres, patah hati. Ibunya meninggal ditambah parah. Dia kerja sama omnya, jadi pelaut apa segala, dan dia jadi playboy parah banget. Jadi dia udah kayak setiap dia ML sama cewek dicatetin atau tuh cewek siapa aja yang di ML. Sampai di akhir hidupnya tuh dia udah mau mati tuh. Dan selama ini dia tuh cuma menunggu aja. Dia tuh cuma menunggu gereja itu bunyiin bel dan ngasih pengumuman bahwa suaminya Firmina meninggal. Itu yang ditungguin tiap hari. Gitu. Iya, dia nungguin tiap hari. Dan selama dia nungguin itu dia ganti-ganti cewek, terus kan siapapun sampai Berapa dia lama nunggunya? puluhan tahun, sampai umur 70-80-an. Dan ketika umur 80 tahunan itu dia lagi punya cewek, namanya ceweknya Amerika, ceweknya. Ceweknya itu dulu anak angkatnya. Jadi anak angkatnya, dia kecil, dia bayi, digedein sama dia, terus jadi pacarnya. Gila. Sinting orang. Oh my God. Gila. Sampai suatu hari, ada bel di gereja itu bunyi dan meninggal suaminya Firmina kan. Pas hari pemakaman, semua orang kan pakai bawa mawar putih ya buat ngasih ke mayat. Dia ke pemakaman bawa mawar merah. Kasih ke jandanya. Yang umurnya juga 70 tahun lebih gitu, yang udah anjing tua banget. Gue udah nungguin lo lama gitu. Habis itu si anak kecil yang jadian sama dia dikacangin sampai bunuh diri. Anak kecilnya. Astaga. Anak kecil itu bunuh diri, stres kan, bunuh diri. Terus dia gak peduli, dia masih ngejar-ngejar terus tuh. Dia ngejar nenek-nenek itu sampai dapat. Akhirnya dapat nikah sama si nenek-nenek itu. Mereka keliling dunia naik kapal dia. Gitu. Nah itu satu cerita lain si cewek ini sama suaminya. Jadi kita dua cerita tuh. Cerita si playboy, yang playboy patah hati nih, sad boy gitu ya. Sad boy habis itu jadi fuckboy gitu ya. Sad boy, fuckboy gitu ya. Habis itu kita apa namanya? cerita si ibu rumah tangga ini gitu. Nah mungkin yang nyambung sama Andrew Gross adalah yang ibu rumah tangga ini si Firmina yang kawin sama dokter, punya anak 4 sama si dokter itu. Nah waktu dia anak ketiga si dokternya sempat selingkuh sekali, terus mereka sempat kayak pisah ranjang lama gitu. Sampai akhirnya mereka nyatu lagi gitu. Cuman ya kayak ada semacam memperbaiki hubungan yang sangat sulit gitu sampai umur berapa ya mereka udah nggak, kadang-kadang nggak ngomong sama sekali, kadang-kadang apa gitu. Dan ini buat gue suatu hal yang mengagumkan gitu, bahwa banyak juga rumah tangga yang tetap berhasil despite the fact bahwa istrinya main serong, suaminya main serong, apalagi tuh ya, mau poliamori kayak apa juga gue nggak tahu, tetap bertahan karena jadi teman apa semacamnya gitu. Sama ini juga ngikutin gue sama satu riset yang pernah gue tonton untuk melihat kecocokan antar 3 pasangan. Pasangan pertama yang baru jadian, mereka benar-benar berjadian 2 bulan 3 bulan gitu, lagi mesra-mesranya, lagi hot-hotnya gitu, dikit-dikit cipok gitu ya. Pasangan kedua udah nikah 3 tahun gitu, 3-4 tahun udah nikah, lagi hamil itu. Pasangan ketiga itu udah nikah 30 tahun. Nah mereka sudah cocok-cocokan tuh, mereka dikasih kayak kuesioner cocok-cocokan. Dan dari 3 pasangan ini, coba tebak, yang paling bisa ngebaca satu sama lain yang paling cocok yang mana? Yang pertama. Enggak, yang kedua. Yang pertama ada miss-missnya dikit. Yang paling gak cocok? Yang ketiga. Yang ketiga. Yang paling tua 30 tahun sama-sama paling gak cocok. Nggak nyambung sama sekali. Ini ditanya, lo suami lo sukanya apa? Nggak tahu. Apa? Kayak nggak jelas gitu. Gue nggak suka itu kok. Justru mereka berantem tuh. Justru dia berantem. Gitu. Tapi pas diwawancara lebih jauh lagi, ternyata mereka bahkan sudah tidak komunikasi lagi udah berapa tahun gitu, dan tidak komunikasi dengan baik ya. Udah biasa banget aja setiap hari tuh gue ngeliat lu kayak gue ngeliat siapa gitu. Kayak, udah gitu. Punya anak. Anak udah pada cabut anaknya. Udah pada cabut entah kemana, udah kelar, anaknya udah di kakek nenek-nenek gitu. Dan itu dia sudah romantismenya masih ada, kadang-kadang mereka masih kayak sebulan dia masih jalan sebulan sekali. Seksualitas gimana? Ya 3 bulan sekali lah, 2 bulan sekali lah gitu. Nenek kakek itu lucu banget sih. Cuman ya intinya ya gue ngeliat bahwa hubungan-hubungan kayak gini nih ya naik turunnya lucu aja sih sebenarnya gitu.
Yeah. Apa namanya sampai si pasangan-pasangan ini bisa sampai tua dan tidak kenal satu sama lain ya kayak The Alzheimer juga sebenarnya satu sama lain itu udah ngaco banget gitu. Cuman ya gue apa ya kalau kita ngomongin konsepnya konsep dari novel ini gue rasa eksistensialismenya dipakai dalam taraf yang gimana ya, masih ada stereotip sih kayak oke, ceweknya lebih pintar daripada cowoknya, itu kan stereotip modern ya kita bawa, walaupun dia kan bukunya kan ditulis tahun 2006 keluar ya, jadi sebenarnya kan ini memoir lama, memoir dia tua udah mau mati belum isinya, jadi konteksnya tetap kayak kesadaran dia bahwa suami istrinya itu lebih pintar dari dia dan lebih cerdas adalah ketika dia sudah benar-benar tua dan sudah menyadari konsep modern perempuan zaman sekarang yang lebih maju gitu daripada zaman tahun 47 gitu. Iya gak sih? Sebenarnya in perspektif gue sih dua-duanya tuh pinter dalam bidangnya masing-masing. Iya, iya. Iya kan? Cuman jadi cuman si istrinya provide a different kind of value ke kerjaannya Andre, and Andre provide a different value to her work. Walaupun si Andre Gors itu nggak banyak cerita tentang kerjaannya istrinya sih. Ya, ada nggak syarat-syarat yang diajukan sama istrinya ketika mau kawin itu? Apa sih? Lo kalau mau kawin sama gue, lo mesti ngapain sih? Jadi apa sih? Oh, ketemu sama nyokap gue. Terus? Nyokapnya nilai? Nyokap di si Andre kan, if Andre is Jewish, pasti ya buat yang gue tahu dari film ya, dari buku, biasanya si ibunya maunya anaknya tuh married with a Jewish woman juga supaya anaknya juga Jewish, right? Karena keturunannya kan dari ibunya bukan dari bapaknya, right? So ya udah dia kan siapa namanya Andre tuh ketemu sama ibunya bilang, gue mau lo ketemu sama my girlfriend with Doreen because I'm gonna get married to her whether you like it or not. Terus ibunya bilang, enggak, gue nggak mau. And then Andre's like, okay, fine, ya udah, cabut. Dia turun tuh karena ketemunya di hotel kan, turun tuh ke lobby. Terus dia bilang sama Doreen, we're leaving, we're not meeting my mother. Si Doreen bilang, hah, kenapa? And then beberapa menit kemudian ibunya turun langsung ketemu sama Doreen, dan the mother put on a face, she was very graceful, dengan bilang dia bilang, hi Doreen, pokoknya intinya so nice to finally kita bisa ketemu, gue pengen tahu lo tuh siapa dari gini-gini. Padahal Doreennya sendiri tuh udah tahu her future mother-in-law tuh nggak suka sama dia dan nggak mau mereka itu untuk nikah. Nah dari situ, tapi I don't know, maybe according to Andre, Doreen being sociable, everyone likes her, she's very charming. Ya udah, she put that aside, dan mungkin dia juga memikirkan, ya ini bukan masa depan gue aja, ini masa depan gue sama Andre, jadi ya might as well gue baik-baik aja lah sama ibunya. So she put on a face juga, dan ya udah, maksudnya kalau misalnya ngomongin konteks modern ya, kita ngomongin Hollywood movie deh, kalau misalnya the future mother-in-law tuh nggak suka sama the girlfriend atau the future daughter-in-law, pasti itu kan konflik, ya kan? Dia kayak, gue sebagai perempuan who's independent, I have my own job, I'm career-minded, I don't need a guy to help me to become successful, tapi I want to marry your son. Ya gue nggak suka sama lo, my future mother-in-law, gue nggak peduli, I will show you kalau misalnya gue nggak suka sama lo. Kayak rata-rata biasanya kadang kalau misalnya di film gue suka kayak gitu kan, in the modern setting gitu kan. Tapi kalau misalnya with Doreen who is Caucasian, she's English, ya telan aja kayak orang, ya kayak bisa dibilang kayak general orang Asian lah, kalau misal sama orang
orang yang lebih tua, orang yang di atas kita, ya lo harus hormat, no matter what. Harus ada sopannya. Doreen tuh kayak gitu ya. Mungkin karena emang settingnya ini tahun 40-an ya, and it's a bit different. Karena pasti kalau kita lihat Indonesia sekarang juga masih gitu. Maksud masih gue, gitu. antara perempuan dan perempuan nih kalau gue nonton ini ya, nonton komedi cewek-cewek ngomong ya soal cewek-cewek gitu ya, kayak Ilsa Skringer gitu, kesukaan gue tuh. Tuh kayak cewek-cewek tuh di mukanya tuh baik-baik, semuanya tuh baik-baik, tapi ada perang besar di dalam diri mereka. I hate you. I really fucking hate you gitu. Cuman ya apa blah gitu kan, kayak anjing. Cara perang dinginnya tuh susah banget melihatnya gitu, tapi it's there gitu. The war is there. Dan buat gue kayak masalah antara mertua sama mantu tuh buset deh. Itu kan kayak masalah paling klasik ya, kayak dari zaman Idam Pelayan Seksi sampai sekarang ya gitu kayak dan kelihatannya baik-baik gitu kan, cuman kan ada something underneath the current gitu yang you don't see gitu. How did Dorian resolve that sama ibu Andre nggak banyak yang diomongin sama Andre regarding si Dorian, cuman yang Andre punya not exactly respect ya, more like kayak dia tuh positively surprised this my girlfriend Dorian yang orangnya tuh do not take bullshit whatsoever, tapi lu bisa nelen tuh bullshit dan lu nggak mau perang sama nyokap gue. Ya udah, like dia cool ya, dia cool aja kayak ya udah, this is not my war ya, gue cool aja, gue sopan aja sama nyokap lo kayak gitu. Oh my god, Andre itu naif banget ya. Enggak, gue suka ini naif banget. Jadi cowok tuh naif banget gitu, lu nggak bisa ngelihat itu ada perang nah, itu gampang banget ya. Gue secara gue nggak tahu ya, pengalaman gue sama mantan gitu ya, aduh. Gitu kayak aduh perang dan lo sebagai cewek lo ngeliatnya gimana sih sebagai cewek? Lo kan nggak mungkin orang kayak lo nggak pernah kayak perang urat saraf. Nggak mungkin. Pernah. Nah, itu emang hal sesuatu yang buat gue sebagai cewek, I think even kalau misalnya sama mantan gue ya, emang itu ada hal sesuatu yang mereka they don't have any sensitivities towards that. Gue mau jelasin segimanapun mereka nggak peka. Pertama nggak peka, kedua they don't have any sensitivities towards that, dimana they don't empathize how we feel or the war that we go through. Karena again we'll go back with male privilege. Sebagai lelaki, kalau misalnya dalam dunia dating atau marriage, si orang tua, I mean ini cuman dalam satu perspektif aja ya, orang tua ataupun the in-laws lebih woles gitu loh sama pihak cowoknya. Just as long as you bring the money home, just as long as lo bisa, ya kan, lo bisa taruh makanan di meja gitu loh, lo bisa nyekolahin anak lo. Tapi kalau misalnya lo nggak lo pulang dari kantor, lo cuman langsung nonton TV, nonton TV, ya udah. Tapi kalau misalnya gue, let's say if I was a wife and I have a career, gue pulang terus gue pesen tuh McD, terus gue nonton TV bareng sama laki gue. Let's say laki gue nggak ada masalah sama kayak gitu. Tapi nggak ada masalah kalau misalnya my in-laws atau orang tua gue lihat, wah habis dah gue. Kalau mau kawin, orang tua lo pasti udah mikir kayak berapa tamu yang bakal datang, kenalan papi, kenalan mami, kenalan mertua gitu ya. Habis itu dia harus datang karena dia begini begitu ratusan orang gitu kan. Berapa biayanya, mesti sampai ngutang-ngutang, gila. Mau lo miskin juga lo ngutang-ngutang mau kawin. Anjing, parah banget.
Iya. Gue udah experience itu. I'm sure, gue gak tau kan, so you have experienced that. Tapi, ya. Iya, kayak wow, I have, it sucks. Dan beda sama negara-negara post-Marxis ya, yang post-Marxisnya bener ya, gue kayak temen gue di Perancis kawin kayak yang datang cuma 7 orang gitu, selesai urusan. Iya kan? Gue di Amerika pernah apa namanya jadi saksi temen gue nikah gitu. Habis dia nikah di apa namanya di kantor urusan apa sih itu, bukan KUA tapi bukan catatan sipil. Nikah, selesai nikah kita ke restoran Cina makan, cuma berdelapan, selesai udah kawin gitu doang. Gitu. Habis cuma $400. Iya. Ya kan? Coba di sini Angler. Ya Allah, kurang borjuis apa lu? Ngamuk-ngamuk kemarin gara-gara COVID, ada yang mau kawin anak anggota DPR. Kagak jadi, nggak boleh ngumpul kan, aja nikah tetap nikah, tapi ya udah ngumpulin orang sedikit mungkin. Dan sedikit mungkin tuh like 200 people ya, tetap aja parah. Parah itu. Parah. Kerjanya tuh 3.000 orang mau datang, 3.000. Dan gue percaya itu yang nikah ngundang temen pasti minim banget, paling 10 in total. Iya, paling namanya dikit. Paling ya teman-teman SMA lah gitu, teman-teman teman-teman kuliah gitu kan yang pernah itu. Cuman ya di situ udah orang asing semua nih, siapa gitu kan. Berdiri berjam-jam kagak kenal siapa-siapa ini gitu. Gue rasa juga orang tuanya yang undang kagak kenal sebenarnya siapa ya gitu. Siapa ya? Apa? Kayak kalau kita mau makan-makan juga enak banget. Wedding Crash itu kan semua cerita soal Wedding Crash itu soal itu. Soal bagaimana kaum kelas menengah bawah cari makan di borjuis gitu, kayak yes, makan gratis enak gitu kan kayak. Gitu. Belum lagi masalah cewek-cewek yang selalu apa namanya senyum-senyum tapi lu pas makan kan lu bawa cowok lu terus akan ngikut tek. Nanti makanan kita jangan kayak gini. Anjing. Makeupnya jelek banget. Aku nggak mau makeup kayak gitu ya. Tapi jujur, yang selalu digosipin cowok dan cewek kalau misalnya habis dari kawinan itu pasti makanan. Iya, kalau misalnya makanan itu. Kalau misalnya makanan yang cepet habis, makanan yang nggak enak atau pilihan makanan itu pasti digosipin. Makanya lo kalau semua orang Batak ya. Lo kalau mau orang Batak tuh enaknya gini. Dia ada operasi plastik ya. Gue belum pernah. Gue temen Batak gue banyak ya. Dan gue jarang datang kawinan. Cuma sampai kuliah lah. Tapi kalau gue datang orang Batak gue gak pernah makan. Karena sampai sana habis udah. Mereka tuh sebelum akad udah makan duluan. Jadi pas udah datang nih, gue kan habis akad gue datang tuh negara makanan. Ada cuma bir. Udah gue ngebir aja mabok. Sama itu apa namanya itu waktu. Betul dong. Ya iya, cuma kan pengen makan juga kan, pengen nyobain daging B2. Iya, B2 bener. Betul. Nice to talk to you, Yana. Thank you banget sudah ngisi Malas Baca buat episode ini. Mungkin ini episode yang kurang rame karena nggak ada Rojak. Cuman semenjak COVID memang kita susah untuk bikin ketawa-ketawa karena susah kalau di sini. Kemarin aja kita rame banget, ada 15 orang yang ikut Malas Baca Unplugged tuh. Terus banyak banget. Iya, 15 orang banyak banget, tapi kita nggak bisa ngomong sama-sama karena bakal berisik banget kan di Zoom gitu. Padahal kalau kita dengerin Malas Baca yang sebelum-sebelum ini kan kayak ramai ya, semua orang ngakak gitu, rame-rame gitu kan. Ini udah nggak enak karena kita mesti ganti-gantian ngomong dan ada nge-lag-nya gitu. Jadi kalau lo banyol, gue ketawa gue telat gitu kalau. Bete. Thank you banget udah ngomongin ini sama Malas Baca. Semoga kita bisa ngobrol lagi nih, di buku-buku yang lain. Kalau perlu ya lo ikut lagi lah sebagai salah satu orang yang ngebantai pembacanya. Boleh. Gue ada satu buku lagi sih yang gue sebenarnya gue belum baca, tapi gue mau kasih. Boleh. Kabar-kabarin aja. Buku next booknya. Gitu. Yeah. Thank you, Yana. Gue matiin recording sekarang ya. Bye-bye semua yang nonton. Bye. Bye.